Tahukah Anda, apa itu Islamofobia? Islamofobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa takut atau kebencian terhadap agama Islam atau orang-orang yang diidentifikasikan sebagai Muslim. Biasanya, Islamofobia dapat muncul dalam bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap Muslim. Dia juga dapat muncul dalam bentuk stereotip atau prasangka negatif terhadap Muslim. Dan terkait dengan hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Resolusi tersebut disponsori oleh 57 anggota OKI. Selain negara-negara anggota OKI, resolusi tersebut juga disponsori oleh Cina, Kuba, Nikaragua, Rusia, Uruguay, Venezuela, dan Filipina, termasuk Indonesia. Deputi Wakil Indonesia untuk PBB menyampaikan, Indonesia mendukung adopsi resolusi Majelis Umum PBB yang menetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamofobia. Tanggal 15 Maret dipilih untuk memperingati serangan terhadap jemaah sholat Jumat di 2 masjid di Selandia Baru, pada 2019 yang menewaskan 51 orang dan 40 luka-luka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu terkait Islamofobia. Jika dibahas secara menyeluruh, Islamofobia adalah ketakutan, prasangka, dan kebencian terhadap umat Islam yang mengarah pada provokasi, permusuhan, dan intoleransi. Dengan cara mengancam, melecehkan, menghasut, dan mengintimidasi umat Islam dan non-Muslim, baik di dunia online maupun nyata. Dimotivasi oleh permusuhan institusional, ideologis, politik dan agama yang melampaui rasisme struktural dan budaya. Definisi ini menekankan hubungan antara Islamofobia tingkat institusional dan manifestasi dari sikap semacam itu, yang dipicu oleh visibilitas identitas Muslim yang dirasakan korban. Pendekatan ini juga memaknai Islamofobia sebagai bentuk rasisme, di mana agama, tradisi, dan budaya Islam dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Barat. Dan Islamofobia juga dapat mempengaruhi non-Muslim, berdasarkan persepsi kebangsaan, latar belakang ras atau etnis. Lalu apa saja bentuk-bentuk Islamofobia? Ada beberapa bentuk Islamofobia, di antaranya. 1. Diskriminasi. Muslim dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja, sekolah, atau dalam layanan publik lainnya. 2. Pelecehan verbal. Muslim dapat menjadi korban pelecehan verbal, baik secara langsung maupun melalui media sosial. 3. Kekerasan. Muslim dapat mengalami kekerasan fisik, seperti serangan fisik atau vandalisme terhadap masjid. 4. Stereotip negatif. Muslim dapat digambarkan dalam media dan budaya populer sebagai teroris atau ancaman bagi masyarakat. 5. Penolakan atau diskriminasi dalam layanan publik. Muslim dapat ditolak atau diskriminasi dalam layanan publik seperti perumahan, pendidikan, atau kesehatan. 6. Tindakan politik yang diskriminatif. Muslim dapat mengalami diskriminasi dalam tindakan politik, seperti dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan yang menargetkan Muslim. Dan yang terakhir, hate speech. Muslim dapat menjadi korban dari hate speech yang ditujukan kepada mereka dalam bentuk tulisan atau ucapan. Lalu dari mana Islamofobia itu muncul? Jika berdasarkan pada sejarah, Islamofobia berakar dari persepsi negatif tentang Islam dan Muslim yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pengaruh kolonialisme, imperialisme, dan perang-perang. Sebagai contoh, peristiwa September 11 di Amerika Serikat pada 2001 telah menyebabkan peningkatan Islamofobia di seluruh dunia. Lantas apa alasan mereka takut pada Islam? Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang atau sebuah masyarakat mungkin merasa takut atau tidak nyaman dengan Islam. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam, dan konflik politik dan keamanan juga dapat menjadi alasan. Alasan tersebut dapat menyebabkan seseorang atau sebuah masyarakat merasa takut atau tidak nyaman dengan Islam, meskipun itu merupakan persepsi yang salah dan tidak rasional. Jadi, apa strategi terbaik yang bisa kita lakukan untuk memerangi Islamofobia? Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Secara garis besar,
Ayat ini menjelaskan tentang ajakan berdakwah kepada agama Tuhan semesta alam dan mentaatinya dengan cara Al-Hikmah, Al-Mau'idah, dan Al-Hasanah. Maka cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memerangi Islamofobia melalui media massa tanpa menggunakan bahasa yang terkesan menghakimi pihak manapun. Pastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media massa akurat dan didasarkan pada fakta dan data yang terpercaya. Ini akan membantu mengatasi Islamofobia dengan memberikan informasi yang benar dan objektif. Cara yang kedua adalah menggunakan narasi positif. Fokus pada narasi yang menggambarkan Islam dan Muslim sebagai bagian dari masyarakat dan budaya yang beragam dan memberikan kontribusi positif. Lalu cara yang ketiga, menjangkau audiens yang lebih luas. Cobalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk orang yang mungkin tidak setuju dengan pendapat Anda, untuk membantu memperluas pemahaman dan toleransi. Dan terakhir, cara yang keempat, mendorong media untuk berbicara tentang Islam dengan cara yang baik, untuk mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan mempromosikan narasi yang positif dan akurat. Komunikasi dakwah mutlak diperlukan dalam menyampaikan kebenaran. Sesuatu yang benar disampaikan pada waktu yang tepat itu sungguh akan memberikan dampak luas dan menyentuh kehidupan. Namun, komunikasi dakwah yang minim ilmu dan hikmah tidak akan banyak menghasilkan buah dalam kehidupan, tetapi justru akan berhadapan dengan pertentangan. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, kita dapat membantu memerangi Islamofobia melalui media massa tanpa menghakimi pihak manapun dan mempromosikan toleransi dan pemahaman antar agama. Sekian dan terima kasih.